Jadi, penjelasan statistik induktif adalah cabang ilmu statistika yang mempelajari tentang bagaimana menarik kesimpulan dan membuat inferensi dari sebuah populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Dalam statistik induktif, kita akan mempelajari berbagai konsep dan juga metode untuk menganalisis data sampel, menguji hipotesis, dan juga membuat prediksi yang dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mempelajari statistik induktif. Tujuan dan manfaatnya ini terdapat 3. Yang pertama, yaitu memahami populasi. Statistik induktif dalam memahami populasi itu dapat membantu untuk memahami karakteristik dan juga pola dari suatu populasi yang tidak dapat diamati secara langsung. Dengan menganalisis sampel, dapat menarik kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Di dalam statistik induktif, pengambilan keputusan berbasis data ini menyediakan alat-alat untuk mengambil keputusan yang objektif dan didukung oleh data, bukan hanya berdasarkan intuisi ataupun juga asumsi. Hal ini penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan juga kebijakan publik. Yang terakhir yaitu prediksi dan perencanaan. Dengan memahami pola dan juga tren dari sampel, kita dapat membuat prediksi dan juga perencanaan yang lebih akurat untuk masa depan. Statistik induktif membantu memperkirakan kemungkinan hasil dan juga risiko dalam berbagai situasi. Selanjutnya, konsep dasar statistik induktif. Jadi, konsep dasar statistik induktif ini merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengambilan kesimpulan atau inferensi berdasarkan data sampel yang dikumpulkan. Konsep dasarnya adalah generalisasi hasil observasi pada sampel untuk membuat prediksi atau perkiraan terhadap populasi yang besar. Statistik induktif ini juga menggunakan metode seperti estimasi parameter, uji hipotesis, dan juga analisis varians untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang representatif. Di dalam konsep dasar statistik induktif ini mempunyai prinsip-prinsip dasar, meliputi teori probabilitas, distribusi sampling, juga serta kepercayaan dan signifikansi. Pemahaman akan konsep-konsep ini sangat penting untuk dapat menerapkan metode statistik induktif secara tepat dan juga akurat. Nah, selanjutnya ini konsep dasar statistik induktif. Jadi di sini terdapat bagian satu statistik induktif, ya itu ada di sini itu metode dan distribusi sampling, terus teori pendugaan statistik, terus juga pengujian hipotesa sampel besar, pengujian hipotesa sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, dan juga konsep dasar persamaan simultan. Lalu teori pendugaan statistik ini termasuk menjadi pengertian teori dan kegunaan pendugaan, pendugaan titik parameter, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, dan juga memilih ukuran sampel. Jadi ada juga konsep dasar statistik induktif. Statistik induktif
Cabang statistika itu mempelajari cara untuk menarik kesimpulan atau juga membuat keputusan berdasarkan data yang terbatas. Dalam statistik induktif dapat menggunakan sampel dari populasi untuk membuat perkiraan atau inferensi tentang karakteristik populasi secara keseluruhan. Konsep dasar lain yang penting dalam statistik induktif ini adalah hipotesis statistik, distribusi sampling, dan juga tingkat signifikansi. Lalu, hipotesis statistik ini adalah dugaan sementara mengenai karakteristik populasi yang akan diuji berdasarkan data sampel. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari statistik sampel yang diambil dari populasi. Nah, sedangkan tingkat signifikansinya adalah tingkat kepercayaan yang digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil analisis statistik signifikansi secara statistik atau tidak. Selanjutnya, distribusi sampling dan teorema limit pusat. Distribusi sampling adalah konsep penting dalam statistik induktif. Ini merujuk pada distribusi statistik sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Teorema limit pusat adalah teorema yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar, distribusi sampel dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, terlepas dari distribusi populasi. Lalu pemahaman distribusi sampling dan teorema limit pusat ini sangat penting dalam melakukan inferensi statistik seperti estimasi parameter dan juga pengujian hipotesis. Dengan mengetahui sifat-sifat distribusi sampling, kita dapat membuat kesimpulan yang valid tentang populasi berdasarkan informasi dari sampel tersebut. Salah satu contoh aplikasi teorema limit pusat adalah dalam menentukan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Semakin besar ukuran sampel, semakin akurat juga estimasi yang diperoleh dan semakin sempit interval kepercayaannya. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel dan distribusi sampling. Jadi pengambilan sampel dan distribusi sampling ini ada 3. Yang pertama yaitu menentukan sampel, yang kedua metode sampling, yang ketiga distribusi sampling. Jadi yang pertama menentukan sampel. Jadi menentukan sampel ini pengambilan sampel yang tepat, yaitu kunci untuk mendapatkan kesimpulan untuk yang akurat tentang si populasi. Sampel yang representatif ini mencerminkan karakteristik populasi secara proporsional, sehingga memungkinkan kita untuk membuat inferensi yang andal. Terus juga kuncinya yaitu memilih representasi yang tepat dari populasi tersebut. Yang kedua, metode sampling. Jadi metode sampling ini ada berbagai metode pengambilan sampel, seperti acak sederhana, sistematis, stratifikasi, dan juga klaster. Jadi setiap metode ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan, sehingga harus dipilih sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Acak sistematis, bertingkat, dan lainnya juga. Yang ketiga yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling ini profil statistik yang menggambarkan si sampel tersebut. Jadi, dalam statistik induktif, pengambilan sampel dan memahami distribusi sampling adalah hal yang sangat penting. Kita juga perlu memilih sampel yang benar-benar representatif agar dapat menggeneralisasikan hasil penelitian ke seluruh populasi. Selain itu, distribusi sampling juga memberikan informasi tentang karakteristik statistik dari sampel seperti mean, standar deviasi, dan juga lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan pada tingkat populasi tersebut. Selanjutnya, pengambilan sampel dan juga distribusi sampling. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu populasi dan sampel.
Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diamati. Pengambilan sampel yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan juga mewakili karakteristik si populasi tersebut. Terus yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai teknik pengambilan sampel seperti random sampling, stratified sampling, dan juga cluster sampling. Nah, jadi setiap teknik ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, sehingga harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan juga karakteristik populasi. Lalu yang ketiga yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling adalah sebaran nilai-nilai statistik yang diperoleh oleh sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi. Distribusi sampling ini sangat penting untuk memahami pada sifat-sifat statistik dari sampel dan menentukan estimasi parameter populasi. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi di populasi ini ada klaster 1, klaster 2, 3 dan juga 4. Terus ada sampelnya. Nah, sampelnya itu yang dipilih ada klaster 1 dan juga klaster 3, yang dimana klaster 1 itu ada bentuk-bentuk kayak segitiga, terus ada bentuk yang kayak lingkaran gitu, terus juga ada bentuk bola. Nah, klaster 3 ini juga ada yang kayak bentuk segitiga itu ada 2. Terus jadi pokoknya yang diambil itu sampel klaster 1, klaster 3 dari populasi yang dimiliki klaster 1, klaster 2, klaster 3 dan juga klaster 4. Di sini ada 3 sampel. Jadi yang sampel pertama itu ada sampel acak sederhana. Jadi setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Yang kedua, sampel acak sistematis. Sampel acak sistematis ini dipilih dengan menggunakan interval yang tetap dari populasi. Lalu yang ketiga, sampel acak berlapis. Jadi populasi dibagi menjadi beberapa strata, lalu sampel diambil dari setiap strata. Selanjutnya itu estimasi parameter populasi. Jadi estimasi parameter populasi ini dalam statistik induktif tujuannya salah satunya itu untuk melakukan estimasi yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Estimasi parameter populasi merupakan proses menghitung nilai-nilai parameter populasi seperti nilai rata-rata, proporsi, atau varians berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan. Terdapat 2 jenis estimasi, yaitu estimasi titik dan juga estimasi interval. Estimasi titik ini memberikan satu nilai tunggal sebagai taksiran parameter, sedangkan estimasi interval ini memberikan rentang nilai yang diperkirakan mengandung parameter populasi. Proses estimasi parameter populasi membutuhkan pengetahuan tentang distribusi sampling dari statistik yang digunakan, seperti distribusi normal, t-student, dan juga F. Selain itu, ukuran sampel juga mempengaruhi akurasi estimasi, di mana semakin besar ukuran sampel, semakin baik juga estimasi yang diperoleh. Selanjutnya, estimasi parameter populasi. Jadi, estimasi parameter populasi ini terdapat 4. Yang pertama, pengertian estimasi parameter. Jadi, estimasi parameter ini adalah proses untuk menghitung nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Parameter populasi merupakan karakteristik suatu populasi yang ingin diketahui seperti rata-rata, proporsi, atau varians. Lalu,
Metode dari estimasi parameter populasi ini terdapat dua, yaitu estimasi titik dan juga estimasi interval. Estimasi titik itu menggunakan satu nilai tunggal untuk menaksir parameter, sedangkan estimasi interval itu memberikan rentang nilai yang mungkin untuk parameter tersebut. Yang ketiga, estimasi interval kepercayaan. Jadi, estimasi parameter populasi ini memiliki interval kepercayaan dengan memberikan rentang nilai yang mungkin untuk parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin lebar juga rentang intervalnya. Yang terakhir, menggunakan estimasi parameter. Estimasi parameter digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan data sampelnya. Hasilnya ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan tentang populasi. Lalu ada rumus estimasi parameter. Jadi di rumus estimasi parameter ini yaitu menentukan nilai dari suatu parameter populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Dalam statistik induktif terdapat beberapa rumus penting untuk menghitung estimasi parameter seperti rata-rata, proporsi, varians, dan juga deviasi standar. Rumus ini dapat membantu memperkirakan karakteristik populasi yang tidak diketahui secara langsung. Nah, jadi sebagai contoh, misalnya ingin mengestimasi rata-rata penghasilan masyarakat dalam suatu kota, dapat mengambil sampel dari populasi tersebut dan menghitung rata-rata penghasilan dari sampel. Rumus estimasi rata-rata ini memberikan perkiraan nilai rata penghasilan populasi secara keseluruhan. Selain rata-rata, rumus estimasi lainnya juga penting dalam berbagai analisis statistik seperti proporsi, varians, dan deviasi standar. Penguasaan atas rumus-rumus estimasi parameter ini akan membantu menarik kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya dari data sampel yang tersedia. Nah, di sini ada juga rumus dari estimasi parameter. Jadi ada tingkat kepercayaannya 80%, koefisien atau kepercayaannya 0,80, nilai Z-nya 1,28. Tingkat kepercayaannya 90%, koefisien kepercayaannya 0,90, nilai Z-nya 1,645. Tingkat kepercayaan 95%, koefisien kepercayaannya itu 0,95, nilai Z-nya itu 1,96. Tingkat kepercayaan 98%, koefisien kepercayaannya itu 0,98, nilai Z-nya 2,33. Terus tingkat kepercayaan 99%, koefisien kepercayaannya itu 0,99, nilai Z-nya itu 2,57. Tingkat kepercayaan 99,8% yaitu koefisien kepercayaannya 0,998, nilai Z-nya 3,08. Tingkat kepercayaan 99,9%, koefisien kepercayaannya yaitu 0,999, nilai Z-nya 3,27. Nah, ini yang di sampingnya itu ada tabel-tabelnya juga dari situ. Jadi jenis estimasi ini terdapat dua, yaitu estimasi titik dan juga estimasi interval. Nah, estimasi titik ini memberikan satu nilai tunggal sebagai estimasi parameter. Contohnya kayak rata-rata pendapatan sampel sebagai estimasi rata-rata pendapatan populasi. Jenis yang kedua selanjutnya itu estimasi interval. Jadi estimasi interval itu memberikan rentang nilai yang diperkirakan mengandung parameter populasi. Contohnya sendiri itu interval kepercayaannya 95% untuk rata-rata pendapatan populasi.
Nah, selanjutnya itu ada estimasi proporsi. Jadi, kata proporsi ini menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur dari suatu bagian. Jadi proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu daripada suatu kelompok. Selanjutnya ini juga ada rumus dari estimasi proporsi. Jadi rumus ini itu berlaku untuk sampel besar N lebih besar sama dengan 30 dari populasi yang tak terbatas atau dari populasi terbatas. Jika sampel kecil N kurang dari 30, ganti Z menjadi TX. Jadi ini dia ada rumus estimasi dari proporsi. Estimasi titik dan interval. Estimasi titik adalah proses untuk memperoleh satu nilai tunggal yang mewakili parameter populasi berdasarkan data sampel. Metode ini memberikan informasi mengenai nilai parameter populasi, namun tidak memberikan ukuran ketelitian atau ketidakpastian dari estimasi tersebut. Estimasi interval. Nah, estimasi interval ini adalah metode untuk memperkirakan nilai parameter populasi dengan memberikan rentang nilai yang disertai tingkat kepercayaan tertentu. Estimasi interval memberikan ukuran ketelitian atau ketidakpastian dari estimasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang parameter populasi. Manfaat dari estimasi interval. Estimasi interval memberikan informasi yang lebih komprehensif daripada estimasi titik. Dengan memberikan rentang nilai dan tingkat kepercayaan, estimasi interval dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat berdasarkan data sampel. Kemudian ada uji hipotesis. Definisi dari uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah suatu hipotesis yang diajukan tentang parameter populasi dapat diterima atau ditolak. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang valid mengenai karakteristik populasi berdasarkan sampel yang diambil. Kemudian ada tahapan uji hipotesis. Dalam melakukan uji hipotesis, terdapat beberapa tahapan, yaitu merumuskan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi, memilih uji statistik yang sesuai, menghitung nilai statistik uji, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil uji. Selanjutnya, ada jenis-jenis uji hipotesis. Uji hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti uji hipotesis untuk rata-rata, proporsi, varians, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula uji hipotesis parametrik dan non-parametrik, serta uji hipotesis satu arah dan dua arah. Kemudian ada langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis atau perumusan hipotesis. Maksudnya di sini kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Selanjutnya ada pemilihan statistik uji. Memilih uji statistik yang sesuai dengan tujuan dan jenis data yang diambil. Nah, next ada pengumpulan data. Mengumpulkan data sampel yang representatif. Selanjutnya ada perhitungan statistik uji. Di sini menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Nah, yang terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis, kemudian menarik kesimpulan.
Nah, uji hipotesis ini merupakan langkah-langkah sistematis untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau dugaan tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Nah, proses uji hipotesis meliputi perumusan hipotesis, pemilihan statistik uji yang sesuai, pengumpulan data sampel, perhitungan statistik uji, dan pengambilan keputusan. Nah, hasil uji hipotesis sangat penting dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan pada berbagai bidang penelitian. Nah, jadi dalam uji hipotesis ada kesalahan dalam uji hipotesis. Jadi kalau misalnya pakai uji hipotesis itu ada kan kesalahannya. Nah, jadi kesalahan uji hipotesis itu ada dua tipe. Tipe yang pertama yaitu false positive atau menolak hipotesis 0 H0 padahal dia benar. Yang kedua itu tipe kedua false negative, menolak hipotesis alternatif menolak hipotesis alternatif HA padahal ia benar. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Jadi null hipotesis itu kalau H0 is true, researchers does not reject H0 itu correct decision, reject H0 itu tipe 1 error. Kalau null hipotesis, kalau H0 is false, null hypothesis H0 is false, researchersnya does not reject H0, tipe 2 error, reject H0 itu correct decision. Nah, di sini juga ada hipotesis setups for testing a mean or a proportion. Jadi ada tabel-tabel mean, tabel rumusnya, dan juga proportion. Itu H0 sama dengan value, H1 value, reject H0 if ZF sama dengan Z0. Nah, ini pokoknya ada tabel-tabelnya tentang hipotesis setups for testing a mean or a proportion. Jadi ini juga ada selanjutnya dari hipotesis, ada type of error and p-value in hypothesis testing. Jadi sampel p-value hipotesisnya H0 jadi 2 ms 200, H1 nya H0 M lebih kecil sama dengan 200, H1 nya itu M lebih besar daripada 200. Nah, dari aturan keputusannya itu reject H0 if Z lebih besar ZA. Hasil perhitungannya lebih besar sama dengan 1,55, NZA sama dengan lebih besar sama dengan 2,33. Jadi hasil perhitungan yang benar itu ada seperti hitungannya 2 sama dengan lebih kecil 2 sama dengan 1,55 dan 2A sama dengan 2,33. Jadi kesimpulannya itu titik 2, reject H0 kemungkinan kesalahan pada tipe 1. Jadi membuat aturan keputusan reject H0 if P kurang value jadi 0,0,0,0
0,606 is not lebih kecil 0,01. Conclude-nya titik 2 fail, reject, H0, seperti itu. Nah, yang di sebelah samping kanan, yang di kanan itu ada tabel warna kuning. Jadi dia ada kayak diagram ya, kayak naik ke atas tuh yang warna hijau, one tiled test. Jadi H0 is not rejected, yang dimana nolnya itu titik tengah, terus 2,33 itu critical value, di sebelah kanan dia merah, terus region of rejection itu 0,1, tapi dia yang paling bawah itu yang warna hijau. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada analisis variance atau ANOVA. Analisis variance merupakan salah satu teknik statistik induktif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua atau lebih kelompok suatu data. Tujuan utama dari ANOVA adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang diamati. Selanjutnya, ANOVA memiliki beberapa jenis, antara lain ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Fungsinya untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok, dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA yang berfungsi untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok dengan dua faktor. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk membuat keputusan seperti penetapan kebijakan atau perencanaan strategis dalam berbagai bidang. Nah, masih membahas tentang analisis variance atau ANOVA. Analisis variance ini merupakan salah satu teknik statistik induktif yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih populasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. ANOVA memungkinkan kita untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata populasi. Misalnya, untuk membandingkan efektivitas beberapa produk atau metode yang berbeda. Nah, dalam ANOVA, kita akan membagi variance total menjadi dua komponen, yaitu variance antar kelompok dan variance dalam kelompok. Dengan membandingkan kedua kelompok komponen variance ini, kita dapat menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Selain itu, ANOVA juga dapat digunakan untuk menganalisis interaksi antara dua atau lebih faktor yang mempengaruhi variabel independen. Next, penerapan ANOVA dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti di industri untuk membandingkan kualitas produk, di pemasaran untuk mengevaluasi efektivitas kampanye iklan, serta di bidang kesehatan. Fungsinya untuk membandingkan efektivitas obat atau metode perawatan yang berbeda. Nah, ini merupakan contoh diagram rumus analisis variance atau ANOVA. Jadi rumus dasar ANOVA itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan nilai F. Masing-masing komponen memiliki peran penting dalam menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Nah, dari contoh diagram tersebut, terdapat 3 kelompok yang dibandingkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung 20 lebih besar dari nilai F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut.
Analisis ANOVA memungkinkan kita untuk mengidentifikasi sumber variasi dan menentukan apakah perbedaan tersebut terjadi secara acak atau memang ada perbedaan yang nyata. Nah, masuk ke jenis analisis variance, satu arah dan dua arah. Nah, analisis variance satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Metode ini berguna dalam situasi seperti membandingkan efektivitas beberapa pelatihan atau obat yang berbeda. Selanjutnya, analisis varians dua arah. Analisis varians dua arah digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor independen terhadap variabel dependen. Selain itu, metode ini juga dapat mengidentifikasi interaksi antara kedua faktor. Contohnya, menganalisis pengaruh jenis makanan dan metode pemasakan terhadap tingkat kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya ada regresi linier. Regresi linier ini adalah salah satu teknik statistik induktif yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Regresi linier dapat digunakan untuk membuat prediksi atau memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas yang dimiliki. Dalam regresi linier, kita mencari persamaan garis lurus yang paling baik menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Persamaan ini kemudian dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang baru. Regresi linier memiliki banyak kegunaan, seperti untuk perencanaan bisnis, analisis tren, dan pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep regresi linier, kita dapat menggali informasi yang berharga dari data statistik dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Nah, dalam regresi linier, kita dapat menggunakan metode regresi linier sederhana jika hanya ada satu variabel independen, atau regresi linier berganda jika terdapat lebih dari satu variabel independen. Kedua metode tersebut menghasilkan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Nah, jadi pemahaman dasar regresi linier merupakan salah satu metode dalam statistik induktif yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Metode ini membantu kita dalam memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Kemudian persamaan regresi linier ini terdapat dari konstanta A dan koefisien regresi atau B yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Interpretasi hasil regresi linier. Setelah mendapatkan persamaan regresi, kita dapat menginterpretasikan hasil tersebut. Nah, untuk memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, ini termasuk menghitung nilai koefisien, determinasi, uji signifikansi, dan uji hipotesis.
Nah, selanjutnya ada rumus regresi linier. Y sama dengan A ditambah BX. Rumus regresi linier sederhana, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta atau intercept, dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y akibat perubahan satu unit X. Nah, ada R kuadrat, koefisien determinasi yang menunjukkan proporsi variasi total dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. Nilainya antara 0 dan 1. Semakin besar nilainya, maka semakin baik model regresi tersebut. Nah, yang terakhir, alfa. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam analisis regresi, nilai alfa yang umum digunakan adalah 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya ada aplikasi statistik induktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan bisnis. Statistik induktif membantu para pengusaha dan manajer dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dengan menganalisis data penjualan, tren pasar, dan perilaku konsumen, mereka dapat membuat proyeksi yang akurat dan mengalokasikan sumber daya yang secara efisien. Selanjutnya dalam penelitian kesehatan. Dalam bidang kesehatan, statistik induktif berperan penting dalam merancang dan menganalisis studi klinis, mengevaluasi efektivitas obat-obatan, serta mengidentifikasi faktor risiko penyakit. Hal ini membantu para dokter dan peneliti dalam memutuskan perawatan terbaik bagi pasien. Nah, yang terakhir, dalam segi strategi pemasaran. Dalam industri pemasaran, statistik induktif digunakan untuk memahami preferensi dan perilaku konsumen. Analisis data, penjualan, survei, dan eksperimen memungkinkan perusahaan untuk merancang kampanye dan produk yang lebih efektif, serta menentukan harga yang optimal. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan syarat. Jadi kesimpulannya, statistik induktif ini merupakan cabang ilmu statistika yang mempelajari metode-metode untuk menarik kesimpulan dan membuat inferensi berdasarkan data sampel. Materi yang dipelajari mencakup pengambilan sampel, estimasi parameter populasi, pengujian hipotesis, analisis variance, dan regresi linier. Mempelajari statistik induktif membantu kita memahami pola, tren, dan hubungan yang ada dalam data, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengembangan lebih lanjut, statistik induktif terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan analisis data yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam metode dan aplikasi statistik induktif agar dapat menjawab tantangan di masa depan.